Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KW untuk Anda. Kujadikan masalah sebagai peluang dan tantangan dalam setiap kajian. Itu menjadi moto kami. Kita bersama di channel Kandaga Winaya untuk memahami masalah dalam fenomena sebagai realitas, harapan, maupun kesenjangan. Skemata, modus otoritas, maupun research menjadi landas tumpu kami dalam memahami fenomena sebagai satuan topik pembahasan channel Kandaga Winaya. Pada kesempatan ini disajikan topik perihal SOP karya ilmiah. Ya, SOP di sini singkatan dari standar operasional prosedur. Jadi akan membahas bagaimana standar operasional prosedur dari karya ilmiah. Nah, karya ilmiah memiliki urgenitas menurut pandangan kami karena karya ilmiah dapat dikomunikasikan melalui tulisan, namun penulisan karya ilmiah menjadi masalah saat dikomunikasikan karena tidak setiap karya ilmiah dapat dikomunikasikan melalui tulisan dalam kategori karya ilmiah. Jadi intinya bahwa meskipun ada karya ilmiah, meskipun ada media untuk mengomunikasikan karya ilmiah, yakni dalam bentuk tulisan, namun pada kenyataannya tidak setiap karya ilmiah dapat dikomunikasikan melalui tulisan. Nah, oleh karena itu, penguasaan kemampuan mengomunikasikan karya ilmiah melalui tulisan menjadi hal penting menurut pandangan kami. Nah, sekarang masalahnya apa? Standar operasional prosedur penulisan karya ilmiah perlu dimiliki oleh pekarya ilmiah. Pekarya di sini kami pelakunya. Siapa orang-orang yang mengkaryakan, membuat karya ilmiah itu. Sehingga itu dapat dijadikan solusi pengomunikasian dalam menuliskan karya ilmiah. Jadi diperlukan standar operasional prosedur penulisan karya ilmiah. Karena dengan menguasai standar operasional prosedur penulisan karya ilmiah, maka pekarya ilmiah, orang-orang yang melakukan aktivitas di bidang karya ilmiah tadi, dapat menerapkan atau mengomunikasikannya melalui tulisan. Jadi masalahnya, kuasai SOP penulisan karya ilmiah, maka pekarya atau orang-orang yang berkarya ilmiah tadi akan memiliki kemampuan untuk menuliskan hasil karya ilmiah melalui bahasa tulis ilmiah. Nah, itu masalahnya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana sikap seorang penulis karya ilmiah. Nah, di sini. Jadi kita lihat dari sosok pelaku. Orang yang akan mengomunikasikan karya ilmiah. Nah, di sini kita harus mau atau pelaku penulis karya ilmiah itu harus bersikap apa adanya, bukan ada apanya. Ya, maksudnya si penulis karya ilmiah itu ya tidak memiliki keperluan apa-apa, dia hanya menceritakan dari karyanya itu nantinya. Jadi harus menyikapi apa adanya, bukan ada apanya. Itu prinsip. Itu. Untuk mempertahankan kadar kekarya ilmiahannya. Oleh karena itu,
seorang penulis karya ilmiah harus, nah di sini memiliki konsep, memiliki fakta, memiliki prinsip, memiliki prosedur berdasarkan sumber dari karya ilmiah. Sehingga ketika si penulis karya ilmiah itu melakukan aktivitas menulis karya ilmiah, karena dia tadi apa adanya, bukan ada apanya, maka dia akan menuliskan karya itu berdasarkan konsep, fakta, prinsip maupun prosedur, berdasarkan sumber dari karya itu, apakah itu skemata, modus otoritas, ataupun riset. Nah itu. Jadi netralitas seorang penulis karya ilmiah dibutuhkan ketika dia ingin mengomunikasikan hasil karya ilmiahnya. Kenetralan dari sebuah karya ilmiah akan diukur dari pertama konsepnya, kebenaran konseptualnya. Kemudian dukungan faktanya, data-datanya mendukung tidak. Kemudian prinsip, aturan-aturan dalam kekarya ilmiahan digunakan tidak. Pendekatannya apa, metodenya apa. Nah, kemudian berikutnya prosedur pelaksanaannya. Prosedur pelaksanaan dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah tadi. Dan sumbernya, apakah itu bersumber pada skemata, pada modus otoritas, maupun pada hasil riset. Jadi, sebuah karya ilmiah perlu disikapi apa adanya, bukan ada apanya. Dan harus didukung oleh adanya fakta, prosedur, prinsip, konsep, dan kekuatan sumber dari karya itu. Prosedur karya ilmiah pada dasarnya dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu pertama, melakukan studi pendahuluan. Prosedur itu. Studi pendahuluan, setelah dilakukan studi pendahuluan, jadi dia harus mengadakan penelaahan, observasi, melihat lingkungan, mengumpulkan data-data dari lingkungan sebagai studi pendahuluannya. Selanjutnya, merumuskan perencanaan untuk kegiatan karya ilmiah tadi. Merumuskan perencanaan. Jadi apa yang akan dilakukan untuk sebuah karya ilmiah didasarkan dari hasil studi pendahuluan. Jadi sangat penting sekali studi pendahuluan untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah itu sangat menentukan. Sebab itu menjadi dasar atau basicnya seseorang ketika ingin menghasilkan sebuah karya. Apalagi karya ilmiah. Setelah itu kuat hasil studi pendahuluannya, maka rumuskanlah perencanaan tindakannya, perencanaan pelaksanaannya. Hal-hal apa yang dapat dilakukan berdasarkan hasil studi pendahuluan. Selanjutnya, setelah perencanaan disusun, dirumuskan, prosedurnya dibuat, instrumennya disiapkan, landasan teorinya sebagai prinsip-prinsip kegiatan sudah disediakan, kemudian fakta-fakta pendukung studi awalnya sudah kuat. Nah, baru dilakukan langkah pelaksanaan pengembangan karya ilmiahnya. Oke, jadi dasar dari hasil perencanaan tadi laksanakan. Macam-macam dalam pelaksanaannya itu. Bisa dengan melakukan observasi, bisa melakukan survei, bisa melakukan eksperimen, bisa melakukan pemetaan atau studi kasus. Nah, jadi dari kegiatan perencanaan tadi turunkan jadi pelaksanaan.
Nah, setelah dilakukan pelaksanaan, nanti akan dihimpun data, diverifikasi, divalidasi, diuji normalitas, diuji keabsahan datanya, kemudian diuji pembuktian hipotesisnya. Kalau itu bersifat konseptual. Tapi kalau bersifat produk, nanti dalam pelaksanaan karya itu ada uji prototipe 1, prototipe 2 sampai prototipe akhir. Kalau itu bersifat kesehatan, mungkin uji kesehatan 1, kesehatan 2. Jadi ketika pelaksanaan itu akan menggambarkan bagaimana sebuah produk dihasilkan. Nah, setelah diperoleh baru pelaporan. Nah, salah satu bentuk pelaporan dari kegiatan tadi yaitu dengan menulis karya ilmiah. Oke, jadi tidak semudah itu untuk menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah. Jadi saya ulang, harus diawali dengan studi pendahuluan, merumuskan perencanaan, melaksanakan rencana yang disusun di awal tadi, kemudian membuat pelaporan. Mungkinkah sebuah karya ilmiah tanpa melakukan langkah-langkah atau prosedur seperti itu? Mungkin sih mungkin, tapi mungkin kepastian kekarya ilmiahannya diragukan gitu. Jadi hati-hati ketika kita ingin membuat sebuah karya ilmiah, minimal prosedur 4 langkah ini perlu ditempuh. Ini sangat sederhana sekali langkah ini, tapi saya yakin ini prinsip dari langkah-langkah atau prosedur karya ilmiah. Pertama, melakukan studi pendahuluan. Kedua, menentukan perencanaan. Ketiga, melaksanakan tindakan yang direncanakan tadi. Dan keempatnya, melaporkan. Nah, sekarang pelaporan karya ilmiah terdapat ragam-ragamnya nanti. Ragam karya ilmiah. Nah, ini. Ya, kita mengenal ragam tulisan ilmiah yang sering kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, makalah atau esai. Kedua, artikel jurnal. Oke. Ketiga, laporan penelitian. Keempat, skripsi. Kelima, tesis. Dan keenam, disertasi. Dari keenam jenis karya atau ragam karya tulis ilmiah, ada karya tulis ilmiah yang hanya ditulis sekali seumur hidup oleh setiap orang. Oke, harus diingat. Saya katakan ada karya tulis ilmiah dari keenam ragam ini yang hanya sekali ditulis seumur hidup. Ya, sebab kalau Anda menulis berulang-ulang berarti Anda belum lulus. Apakah itu sebagai sarjana, sebagai magister, ataupun sebagai doktoral. Ya, tadi yang ditulis sekali seumur hidup oleh seseorang, yaitu skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi orang tidak akan mengulang-ulang disertasi itu, tesis itu, atau skripsi itu. Ketika dia mengulang-ulang menulis itu berarti dia belum lulus-lulus. Oke, saya ingatkan, ada 3 karya ilmiah yang tidak akan diulang, yaitu skripsi, tesis, disertasi. Yang sering diulang dilakukan oleh kita, khususnya kalangan akademisi, yaitu pembuatan makalah atau esai. Nah, sering kita pahami makalah itu sama dengan paper atau esai. Nah, cirinya apa dari makalah dipandang sebagai karya ilmiah? Makalah adalah sebuah tulisan atau pelaporan karya ilmiah di dalam satu wilayah disiplin ilmu. Ya, jadi dia hanya berlaku pada wilayah disiplin ilmu dan digunakan dalam kalangan terbatas. Ya, biasanya untuk presentasi dari setiap chapter pokok bahasan, presentasi suatu komunitas di bidang keilmuan tertentu. Nah, itu
produknya disebut makalah. Atau ketika Anda menjawab soal UTS, soal UAS, nah itu karya ilmiah yang dihasilkan oleh Anda atau tulisan jawaban tadi kita bisa kategorikan ke dalam jenis makalah, esai, atau paper. Mengapa? Karena isi karya ilmiah tadi hanya membahas satu topik dalam satu disiplin ilmu tertentu dan digunakan dalam kalangan komunitas terbatas. Ya, misalkan saya seorang ahli bahasa di bidang pembelajaran bahasa, ketika saya menulis makalah dan saya sodorkan kepada Anda jurusan teknik sipil, jurusan farmasi, mungkin tidak akan memahami apa yang saya sajikan dalam makalah saya. Tapi ketika makalah saya sajikan ke dalam jurusan pendidikan, membahas perihal pembelajaran bahasa, pasti itu sangat diminati dan sangat sesuai. Jadi makalah, sebuah karya tulis ilmiah, digunakan dalam satu disiplin ilmu dan dalam komunitas terbatas. Nah, kedua, karya ilmiah yang disebut artikel jurnal. Jadi, sebuah karya tulis ilmiah atau karya ilmiah berisikan satu bahasan disiplin ilmu dan dipublikasikan kepada umum melalui jurnal terbitan tertentu atau berkala. Dan jurnal tadi berisikan bahasan-bahasan dalam satu tema, dalam satu topik tertentu. Sebab jurnal itu tidak saja artikel itu tidak saja dipublikasikan di jurnal, tapi bisa saja dipublikasikan di media-media lain. Nah, yang sering disebut artikel karya ilmiah itu jika artikel atau tulisan ilmiah itu dipublikasikan dalam sebuah jurnal. Nah, nanti jurnal pun ada kelas-kelasnya gitu. Ada kelas Q1 itu paling tinggi, Q2 terus sampai kategori terendah. Jadi jurnal itu sebuah media publikasi karya ilmiah dengan terbitan dalam satu rumpun disiplin ilmu atau tema tertentu dan ditulis oleh beberapa penulis, dihimpun dalam satu terbitan dan diterbitkan secara berkala. Apakah itu per triwulan, per 6 bulan, atau setahun sekali. Dan biasanya itu ada tim reviewernya, ada tim ahlinya. Jadi si karya ilmiah dalam bentuk artikel itu akan diverifikasi, dinilai kelayakannya, dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh jurnal tersebut. Nah, jadi berbeda dengan makalah. Kalau makalah dipublikasikan dalam kalangan terbatas dan bisa dilakukan kapan saja. Kemudian laporan penelitian bisa dipandang sebagai karya tulis ilmiah juga. Nah, laporan penelitian itu harus dilakukan dengan adanya rangkaian kegiatan penelitian. Nah, hasil dari kegiatan penelitian tadi dilaporkan dalam bentuk laporan. Nah, laporannya tadi bisa kita kategorikan ke ragam karya tulis ilmiah. Nah, jadi ada makalah, ada artikel jurnal, dan ada laporan penelitian. Berikutnya skripsi. Skripsi juga sama, masuk kategori karya ilmiah. Biasanya didahului dengan hasil penelitian. Tapi perbedaan dengan laporan penelitian biasa, skripsi itu akan diujikan untuk memperoleh gelar strata tertentu atau strata kesarjanaan tertentu. Karena ini skripsi, biasanya stratanya strata 1 untuk memperoleh gelar kesarjanaan. Jadi dia bentuknya laporan penelitian, digunakan dalam satu program disiplin ilmu tertentu dengan strata sarjana, dan nanti setelah skripsi itu selesai, dibimbing, disahkan, diverifikasikan, kemudian itu harus diuji dan dipertanggungjawabkan oleh pembuatnya. Dan ketika itu sudah dianggap layak, maka
keberhasilan pembuat skripsi itu berhak mendapat gelar kesarjanaannya selain hasil gabungan nilai sebelumnya. Tapi syarat skripsi itu harus memenuhi dulu kriteria nilai akademik yang disyaratkan, baru dia berhak menulis skripsi, dan ketika lulus dia berhak memperoleh gelar. Sama halnya dengan tesis. Tesis juga sama, laporan karya penelitian sama dengan skripsi, dibimbing, diuji, dan kelulusannya itu akan memperoleh gelar magister. Nah, terakhir disertasi. Disertasi itu stratanya strata 3. Jadi, 6 karya tulis ilmiah ini menjadi penting bagi akademisi. Nah, gitu. Oke, nah itu ragam karya tulis ilmiah. Nah, sekarang kita lihat strukturnya.